Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, hari ini minggu yang ketiga ya. Sangat cepat sekali ya, sudah setengah tahun, bahkan ini sudah lebih dari setengah bulan ya. di tahun ini, bulan yang ketujuh ya, karena tanggalnya sudah lebih satu ya. Nah, 16, tanggal 16 nya lebih satu ya, lebih dari setengah bulan kita sudah lalui. Dan hari ini kita masih belajar tentang perintah agung atau amanat agung dari Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Dan bulan ini kita masuk ke ayat yang 20. Bisa minta tolong ditampilkan ya, Eli ya, ini Eli. Matius 28 ayat 20 ya. Matius 28 ayat 20 ini kita sudah bahas dua topik ya. 2 bulan yang lalu, 2 minggu yang lalu dan juga minggu kemarin. Sekarang kita masuk ke topik yang ketiga ya. Dan dikatakan demikian, dan ajarlah kita sudah bahas. Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Dan hari ini kita mau belajar satu kata, yaitu aku menyertai. Ya. Penyertaan Tuhan, atau silakan apa yang mau didapat dari kata ini, tetapi kita mau belajar tentang aku menyertai. Yang pertama, siapa aku ya? Maksudnya di sini ya, jangan yang ini ya. Siapa aku? Yang ditulis di sini, aku menyertai. Ini akunya siapa? Yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Setuju ya? Jadi di kata ini, aku ini kata ganti daripada Tuhan Yesus. Ya, jadi bisa dikatakan Tuhan Yesus menyertai. Boleh ya? Boleh. Kalau saya bilang aku itu dikirain saya ya. Jadi Tuhan Yesus menyertai. Kenapa ini penting? Karena kalau kita tahu cerita tentang kronologis Tuhan Yesus, setelah ini Tuhan Yesus ini naik ke surga ya. Dan yang menarik ini sebetulnya dikatakan di Galilea. Jadi apa yang ditulis di Matius 28 ayat 19 dan 20 ini ditulis atau terjadi di Galilea. Kenapa ini penting? Karena Tuhan Yesus tidak naik ke surga di Galilea. Kisah Para Rasul 1 menulis bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga di Bukit Zaitun. Ya. Jadi di Bukit Zaitun Tuhan Yesus naik ke surga. Bukan di Galilea. Galilea dengan Bukit Zaitun itu jauh. Galilea sama Bukit Zaitun itu sekitar 120 km jauhnya. Galilea itu tempat di mana Tuhan Yesus Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus menjalankan pelayanan itu banyak di Galilea. Kapernaum itu Galilea ya. Terus Kana ya, pernikahan di Kana masih ingat ya? Air jadi anggur itu semua di Galilea. Sedangkan Bukit Zaitun itu ada di Yerusalem. Jaraknya jauh. Kalau zaman dulu jalan kaki kurang lebih 6 hari perjalanan. Bayangin ya, jauh ya. Sekarang naik bis mungkin 2 jam setengah sampai ya. Nah, artinya setelah Tuhan Yesus bilang ini, tentu ada periode di mana beliau jalan kembali ke Yerusalem dan diakhiri dengan naik ke surga. Matius tidak menulis ini karena dia akhiri di pasal 28. Jadi ini ayat terakhir ini ya. Nah, setelah itu tentu ceritanya lanjut di Kisah Para Rasul. Ketika Tuhan berkata, "Aku menyertai kamu," beberapa waktu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Kan nggak sinkron ya. Tuhan bilang apa? "Aku menyertai kamu." Tapi setelah itu pergi. Ya, ketika Pak Danu bilang kepada Tika lagi sedih pagi-pagi, terus Danu bilang, "Jangan khawatir Beb,
aku menyertai kamu. Terus 5 menit kemudian, aku kerja dulu ya. Loh, gimana sih? Tadi katanya mau nyertai ya toh? Kadang gua lagi sedih, pagi hari ini aku lagi berduka, katanya mau menyertai, mungkin pikirannya Tika, oh berarti suamiku mungkin cuti hari ini gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang ya oke ya. Tapi mungkin pikiran Tika, waduh demi aku yang sedih, suami mau cuti mungkin ya. Tapi setelah ngomong begitu, 5 menit kemudian berangkat kerja. Ini nggak lihat ini ya. Nah, hal yang sama saya lihat di dalam konteks ini. Ketika Tuhan Yesus bilang itu di Galilea, saya nggak tahu mungkin 6 hari kemudian atau mungkin 1 minggu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, ya? Dan meninggalkan murid-muridnya. Bukankah nggak cocok sama kalimat ini, gitu ya? Tapi yang menarik, ini dilingkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu menulis begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus naik ke surga dan sampai hari ini nggak turun-turun. Tahu kenapa? Karena memang rumahnya di surga. Ya kan? Jadi di surga lama itu normal, betul ya? Kalau di surga cuma 2-3 hari terus turun lagi, oh berarti rumahnya bukan di surga. Ke surga cuma mampir ngombe gitu ya. Mungkin ngobrol sama Santo Petrus terus turun lagi gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus di surga dan sampai sekarang masih di surga. Nanti akan turun ketika penghakiman terakhir, betul ya? Tuhan Yesus akan turun di awan-awan dan kemudian kita akan diangkat, ya. Artinya masih lama, gitu ya. Tuhan Yesus nggak turun-turun. Tapi di ayat tadi jelas Tuhan Yesus bilang, aku akan menyertai. Kan aneh ya? Sampai sekarang malah nggak disertai, malah naik ke surga dan sampai hari ini nggak turun-turun. Ya, kan ada saudara kita yang naik ke surga tapi turun lagi. Nah itu mungkin menyertai ya. Tapi ini enggak, Tuhan Yesus naik ke surga dan nggak turun lagi gitu, ya. Karena memang rumahnya di surga. Nah yang menarik di ayat Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang turun di hari Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Betul ya? Iya, tadi Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai kau. Tapi kenyataannya Roh Kudus yang menyertai kita. So, kesimpulannya sederhana. Kesimpulannya, ya Tuhan Yesus sama Roh Kudus itu ya sama, bingung amat. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Beberapa hari mungkin ya, beberapa minggu ini ada sedikit gejolak ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan di media sosial ya, ada seorang teolog, ada seorang pendeta ya, yang cukup terkenal. Dia mulai dengan ini mungkin terlalu pintar ya. Ya, pada salah satu ucapannya berkata bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Ya, Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Tentu kaget orang Kristen ya. Tuhan Yesus, ya, karena semua grand design itu adalah Allah Bapa. Semua yang merancangkan keselamatan ini adalah Allah Bapa. Ya saya bilang amin. Saya juga pernah menjelaskan ya, bagaimana kasih yang besar itu kasihnya Bapa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, dia mengaruniakan. Berarti yang punya kasih siapa? Bapa toh. Yang punya ide untuk menyelamatkan kita siapa? Bapa toh. Ya benar sih. Tapi bukankah Bapa dan Yesus itu satu? Amin. Kenapa bingung amat? Sampai mereka membedakan, oh ini Yesus, ini Bapa, ini pekerjaannya Bapa, beda dengan pekerjaan Yesus. Yesus sendiri, Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri. Cara ini sih.
saya juga kadang-kadang bingung ya sama orang-orang pinter itu ya. Ya mungkin kalau Om Stephen menjelaskan lebih dalam lagi, kalau S2 ya. Jadi saya bingung juga, aduh bagaimana ini mereka ini berpikirnya. Padahal sederhana saja toh. Tuhan Yesus saja tidak membedakan dirinya dengan Roh Kudus. Dia bilang, aku akan menyertai. Tuhan Yesus nggak bilang, nanti Roh Kudus akan menyertai. Gue enggak, gue pulang ke rumah, ya, kembali ke Bapa, nanti yang nungguin lo Roh Kudus. Enggak, Tuhan bilang apa? Aku menyertai kita. Tapi kenyataannya Roh Kudus yang menyertai kita. Jadi kesimpulannya kalau buat saya sederhana. Ya itulah salah satu bukti bahwa Yesus, Roh Kudus, dan Bapa itu satu. That's it, selesai. Nggak usah bingung. Ada yang teori macam-macam lah ya, yang dibilang apa? Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada loh ya. Ya kan? Loh, doa Bapa kami itu kan coba baca ya Matius 6 ya, itu nggak ada dalam nama Tuhan Yesus, nggak ada ya. Ya tapi itu udah pernah saya bahas kayaknya ya, semoga masih ingat ya. Intinya ketika Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan menyertai, ini bicara tentang Allah akan menyertai. Mau Yesus, mau Roh Kudus, mau Bapa, yaitu Allah, betul kan? Maka Allah sendiri yang akan menyertai kita. Dan ini menarik karena apa? Karena ini doktrin yang saya lihat hanya saya temukan di dalam kekristenan. Mungkin saya mainnya kurang jauh, mungkin ya. Tapi setahu saya yang Allahnya mendampingi umat kayaknya cuma Kristen. Sama seperti yang menyatakan dirinya sebagai Bapa itu hanya Kristen, ya. Makanya saya pernah bilang bercandanya Gus Dur bahwa kita ini saudara sepupunya bukan Muslim, saudara sepupu kita siapa? Buddha, karena Buddha manggil Tuhan oh. Kalau kita manggilnya Bapak, oh berarti sepupu. Ya, sepupu ini Gus Dur ya, yang bercanda ya. Tapi kalau saya lihat bahwa banyak pengajaran dan hanya pengajaran Kristen yang mengajarkan tentang Allah itu menyertai kita, atau dalam bahasa lain Immanuel ya. Ini kalau kita bicara Immanuel teringat akan apa? Natal, betul ya? Bukan Noel ya, Immanuel ya. Natal ini bicara tentang Allah beserta kita. Tapi ini spesifik hanya doktrin Kristen. Oke lah, Muslim ada, ya ada yang nungguni, tapi bukan Allah. Yang nungguni sama dua malaikat, betul ya? Itu doktrin Muslim ya, bukan doktrin kita ya. Dua malaikat itu akan nungguin anda semua. Ini doktrin Muslim ya. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Kalau nggak salah satu namanya Nakir. Ya, saya belum sempat kenalan sama yang satunya. Ya, saya lupa Nakir sama siapa gitu ya. Tapi intinya ada dua malaikat yang akan bersama-sama dengan manusia dan tugasnya jelas. Tugasnya apa? Nyatet. Ya, tugasnya nyatet. Rupanya ini sekretaris satu, sekretaris dua gitu ya. Itu kayak nyatet masalahnya gitu ya. Nyatet apa? Satu nyatet kebaikan, satu mencatat keburukan gitu ya. Nanti dilaporkan sama bos gitu ya. Artinya big boss di atas, sedangkan yang mendampingi manusia malaikat ya, betul ya. Tapi hanya di doktrin Kristen Allah sendiri yang menyertai kita. Dan ini tepat sehingga kita mengatakan dia itu Bapa dan kita anak. Betul? Anak itu paling tenang, paling nyaman, paling enak disertai siapa? Ya, orang tuanya. Betul ya? Disertai orang tuanya itu yang paling baik. Itulah mengapa pas kalau kita mengatakan diri kita ini anak Allah. Karena Allah menyertai kita. Ya. Si Gaudi Guija ya maaf ya. Nama dulu awalnya ya maaf ini
ini kopinya kurang, ya toh? Bu Ida lari-lari muter-muter sampai mana-mana, di ending pasti dia mencari papa mamanya, ya kan? Betul ya? Makanya tadi lagu terakhir apa? Kediaman. Waduh ya. Kita bersama, kita memuter-muter. Di akhir nanti cari tae. Wis kesel tae. Bapaknya di mana ya? Jadi hanya di dalam kekristenan ada doktrin bagaimana Allah menyertai kita. Allah menyertai umatnya. Nah, sekarang kenapa sih ini menjadi penting? Karena rupanya dunia ini memang sesuatu yang mengerikan buat kita. Betul ya? Ya, dunia ini bukan tempat yang nyaman. Kalau tempat yang nyaman, tentunya satu, Tuhan gak akan hancurkan ini dan buat bumi yang baru dan langit yang baru. Betul kan? Dan kalau ini sudah pas, ini sudah mantap, ini sudah sempurna, ngapain bikin bumi yang baru dan langit yang baru? Wahyu 21. Artinya ini bumi memang sudah hancur karena dosa. Karena itu kita ini disebut sebagai anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangin, anak domba di tengah-tengah serigala. Bayangin coba. Ini kondisi yang Tuhan Yesus gambarkan untuk menggambarkan dunia ini di mana kita ada di tengah-tengahnya. Tentunya ini akan sulit kita lalui tanpa penyertaan. Kalau kita ini serigala di tengah-tengah anak domba, ya, seperti penyamun di sarang perawan, itu tidak perlu penyertaan, guys. Ya, itu sudah paling mulia, betul ya. Tapi karena kita ini anak domba, maka dari itu kita perlu penyertaan. Dan ketika kita disertai oleh Allah, memang ada banyak dalam firman Tuhan. Ada yang berkata bahwa kita akan diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Kita akan diberi kuasa macam-macam ya. Dan saya hari ini mau fokus ke 3 saja supaya nggak terlalu banyak ya. 3 saja apa sih yang Tuhan berikan ketika Tuhan menyertai kita, ketika Allah menyertai kita. Yang pertama, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini bagian dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini pasti ingat. Dan ayat yang keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Jadi yang pertama, penyertaan Tuhan, konsekuensi logisnya. Kalau kita mengimani kita disertai oleh Tuhan, konsekuensi logis, kita nggak takut. Loh ya kan? Ya. Konsekuensi logisnya, kita nggak takut. Saya pernah menyampaikan ilustrasi, kalau kita masuk ke sarang preman, semuanya orang-orang yang tanda kutip ya, di dunia gelap gitu ya. Kalau kita sendirian mungkin kita takut, tapi kalau kita datangnya dengan Pak Kapolri gitu, ya, datangnya dengan Pak Kapolri, waduh, wah ya, jalan kakinya tidak dengan rasa takut. Ya, kenapa? Bikinan saya dong ya. Ya, Kapolri ini sebelah saya ya. Ya. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup ini mengimani kita disertai oleh Allah, kita nggak usah takut. Minggu yang lalu saya bilang badai itu pasti datang. Ya, entah badainya dalam bentuk apa. Yang saya tahu, badai sedang datang dalam kehidupan beberapa jemaat di sini. Ya, badai ada, dan itu nyata.
Bukan cuman katanya ada badai, enggak. Kalau Anda belum merasakan badai, bukan berarti badai itu enggak ada. Cuman badai itu belum nyampe ke Anda. Ya, bersyukurlah. Ya, orang-orang atau teman-teman Anda yang saat ini sedang di dalam badai, ya, bulan lalu mereka berpikir tidak ada badai. Tapi ternyata bulan ini ada badai, ya. Bagaimana kita melihat pandemi yang 3 tahun lebih, ya, 3 tahun lebih. Saya waktu pandemi datang, saya sempat ngomong, waduh, ini pemasukan betul-betul turun drastis, betul ya? Bukan pemasukan gereja ya, pemasukan pribadi saya, ya. Wah, ini berat ya. Bahkan saya pun sempat hitung-hitungan. Ini kalau sampai setahun lebih, kayaknya saya pun akan repot. Ya, karena waktu itu saya baru 3-6 bulan, saya mulai hitung, wah kayaknya bahaya nih. Kalau lebih dari setahun, kayaknya bahaya. Ya. Ternyata 3,5 tahun. Ya, kayak masih masa aniaya ya di dalam kitab Wahyu ya, 3,5 tahun. Ya, saya kira ini merubah kita semua. Ya, ada banyak keluarga-keluarganya berubah. Ya, dalam konteks berubah mulai dari pekerjaan ya, dan banyak hal. Dan saya pun akhirnya, waduh, bagaimana ini, pusing. Tetapi puji Tuhan, masih berdiri sampai sekarang. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya lihat di hadapan saya, badai pernah datang. Ya. Tetapi ketika saya lihat Anda masih ada di gereja, saya melihat Anda masih duduk, masih menyanyi, masih memuji Tuhan. Kesimpulan saya satu, Anda tidak takut. Betul? Ya, loh. Ya. Nah kalau kita pakai kacamata dunia, kayak apa? Betul ya? Loh, orang dunia kena badai nggak? Kena, sama. Mereka pun kena badai. Tetapi apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak disertai oleh Allah? Logisnya kita tidak takut. Ya, kita tidak takut. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Takut apa sih yang biasanya menghantui? Ya. Biasanya ketakutan yang menghantui itu adalah efek dari masa lalu. Ya. Banyak orang takut itu karena ada hubungan dengan masa lalu. Ya, contoh sederhana, contoh ya. Ada orang-orang yang takut gelap. Ya, gelap itu takut. Ya. Ternyata ada trauma di masa lalu yang berhubungan dengan itu. Ya. Ada orang-orang yang takut belajar motor. Ya, takut belajar motor. Oh, zaman sekarang motor sudah gampang bro, tinggal gas sama rem. Oh, tapi takutnya setengah mati. Setelah diselidiki, oh ternyata dulu pernah nyemplung got. Ya, pernah naik motor dan nyemplung got sak motor-motor ya. Ya. Ya, saya tidak menceritakan. Kalau yang satu itu tetap bisa, ya. Ya, dia tidak takut dan tetap bisa dan berlatih dan sekarang sudah handal. Ya, tapi ada orang-orang yang begitu, ya. Kenapa? Karena dulu ketika latihan naik motor itu cuma bisa lurus Pak Pendeta. Ya, jalannya belok tetap lurus, ya toh. Akhirnya masuk warung dan itu menjadi trauma tersendiri sehingga sampai sekarang disuruh naik motor, latihan motor, nggak mau, takut, betul ya? Artinya ketakutan kita itu ada hubungannya dengan masa lalu kita, betul ya? Setuju ya? Ada orang-orang yang, mohon maaf ya, tidak mau terlalu semangat di dalam pekerjaan. Ada loh, ya? Orang-orang yang nggak mau terlalu semangat. Kenapa? Ternyata ada hubungannya dengan masa lalu. Lu nggak ngerti sih. Dulu waktu saya pertama kali daftar kerja di sini, saya semangat. Setelah saya semangat, pekerjaan datang tak henti-henti. Bos melihat, wah aduh semangat, kasih kerjaan. Yang lain belum selesai, aduh udah selesai, kasih kerjaan lagi, kasih kerjaan lagi. Lama-lama aduh pikir, ini calonnya bongkok aku gitu. Wah santai lah, ya kan?
santai aja. Sehingga ketika disuruh ayo kerja semangat, nek kerja semangat ki percuma kok ditambahi kerjaannya gitu. Betul ya? Sehingga dia takut untuk memaksimalkan kapasitasnya karena ada masa lalu gitu ya. Nah, saya lihat kita pun ada banyak ketakutan itu terbentuk dari masa lalu. Bukan ketakutan yang naik motor itu, bukan ya, ini hanya perumpamaan. Tetapi banyak ketakutan kita karena ada dari masa lalu kita, ya. Takut untuk mengenal pria yang baru gitu ya. Kenapa? Rupanya dulu pernah disakiti oleh pria idaman. Ya betul ya? Loh, bisa nggak? Bisa. Sehingga takut untuk melangkah, ya. Takut untuk keluar dari pekerjaan yang menyiksa Anda. Loh, ada orang yang takut padahal di kerjaan itu nggak nyaman, di kerjaan itu tertekan, tapi nggak berani melangkah. Kenapa? Takut apa? Saya tuh takut wawancara. Ada orang yang takut wawancara ya. Nah, kalau cari pekerjaan baru kan harus wawancara. Aku tuh takut gitu ya, ketemu orang takut gitu. Ya udahlah, yus pekerjaan inilah yang saya tekuni. Ya, karena dia nggak mau mencoba yang lain karena ada ketakutan. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa ketakutan itu spirit, ketakutan itu roh. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa kita ini diberi bukan roh ketakutan, ya, bukan roh ketakutan kita ini. Jadi rupanya ketakutan itu roh, ya. Jangan terus waduh nih Pak Pendeta kebanyakan kumpul sama Bu Harti, ini apa-apa roh ya. Bukan ya, ini firman Tuhan yang bilang ya. Firman Tuhan yang bilang bahwa ketakutan itu spirit, itu roh, ya. Dan setan itu selalu ngutik-ngutik masalah lu. Betul ya? Setan itu selalu ngutik-ngutik masa lalu. Ketika kita sudah pelayanan, terus setan mulai bisikin, emang lu pantes di depan. Ingat tuh masa lalu lu, ya. Betul gak? Ya? Bukankah kita semua pernah lalui itu? Saya pun pernah lalui itu. Ketika saya ada di depan sini, opo yo pantes. Tahu gak, jemaat semua itu ngerti loh masa lalu. Ya lah, bener juga sih. Ya, saya mau ngomong bohong ya kalian juga tahu. Oh, SD saya diajar Pak Joko itu. Saya mau bohong apa lagi ya? Dari SD Anda sudah kenal saya ya. Artinya ada banyak kekhawatiran, ketakutan terutama itu karena setan ngutik-ngutik masa lalu. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita ini nggak dikasih roh ketakutan. Ya usir dalam nama Tuhan Yesus. Kita nggak boleh takut. Dan itu konsekuensi logis ketika Allah menyertai kita. Itulah mengapa Daud berkata mau berjalan di dalam lembah kegelapan sekalipun, mau nggak takut. Ini bukan berarti kalau takut di dalam lembah kegelapan berarti punya trauma, bukan. Tetapi maksud saya terkadang kita mendengar cerita orang, mendengar kisah orang, dan itu membuat kita takut untuk menjalani hidup. Betul kan? Ya. Ketika kita dengar cerita orang, keluarganya yang berantakan dan lain sebagainya, sehingga kita merasa mendingan sendiri aja deh, ya. Karena apa? Karena takut. Ya, karena takut. Ada orang-orang yang takut lewat kuburan. Karena apa? Karena dulu sering nonton Susana. Wadah loh ya. Karena sering nonton Susana, sehingga dia takut. Kebayang gitu ya. Kebayang di pikirannya, nanti ada pocong keluar gitu. Ya padahal nggak ada apa-apa. Ya, sehingga katanya orang tua itu kalau lewat kuburan harus permisi. Lewat kuburan permisi, orang udah mati.
Ya, saya kalau pas kubur orang, saya pas ke tempat pemakaman, ya maaf, pemakaman di Indonesia itu kan nggak rapi. Pemakaman di Indonesia nggak rapi, apalagi kalau Anda naik ke pemakaman atas itu. Ya pasti jalannya itu, maaf kata ya, yang injek-injek kuburan yang ada. Ya, ada yang ngomong, Pak Pendeta, itu kuburan kalau diinjek-injek ada orangnya, harus mati kok. Sudah mati mau gimana lagi. Tapi banyak di antara kita lewat kuburan aja misi mbah itu. Udah mati ngapain lu permisiin? Karena takut ya, dengar berita-berita yang ada menjadi takut. Berita-berita yang kita dengar menjadi takut. Tapi sekali lagi kita disertai Tuhan, dan Tuhan bilang bahwa kita tidak perlu takut. Sekalipun kita masuk di dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Tapi ada tapinya nih. Seringkali Tuhan tidak membantu kita, tanda kutip. Tuhan tidak membantu kita karena Tuhan mau melatih kita. Penyertaan Tuhan semakin terasa ketika badai semakin keras. Ya, tidak usah sampai Tuhan dulu, pasangan. Sama di sini yang datang dengan pasangannya yang duduk sebelahan, semua sebelah ya. Jangan ada datang sama pasangan tapi yang satu di sini lu ya. Ayo udah pindah ya. Ya, kalau pasangan itu ya terasa kesetiaannya, terasa kasihnya ketika badai. Betul? Ya, ketika suami sedang terpuruk karena sakit, bagaimana istri? Betul? Oh, istri obat cari, obat cari operasi dokter dan lain sebagainya. Kita jadi merasa bahwa ada penyertaan dari istri. Betul ya? Ketika istri sedang bersedih, sedang dengan beban, ada masalah di keluarga besar, suami kemana? Betul? Kerja Pak. Jangan curhat Tika ya. Ya, tapi ketika dalam masalah, dalam badai, bukankah kita lebih merasakan penyertaan? Betul? Ya. Saya masih ingat bagaimana COVID-19 ini. Salah satunya yang saya ingat kasusnya Pak Darto dan keluarga. Ya. Malam-malam Maya datang ke sini cari oksigen waktu itu ya. Dan yang saya lihat apa? Penyertaan teman-teman. Betul ya? Wah, teman-teman langsung gercep ya. Kayak bol ya. Di situ saya melihat apa? Penyertaan. Kalau anginnya sepoi-sepoi, ombaknya tenang, kita nggak terlalu merasakan penyertaan. Itulah mengapa Tuhan izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman, karena di lembah kekelaman itu penyertaan Tuhan semakin terasa. Betul kan? Bahkan gada dan tongkat Tuhan dikatakan sebagai apa? Yang menghibur aku. Mungkin kalau nggak dalam lembah kekelaman, bukan gada dan tongkat Tuhan yang menghibur, apa? Karaoke. Ya, kalau di pantai, karaoke wanita yang menghibur aku, gitu ya. Tapi ketika di lembah kekelaman, nyetelnya penyertaan sempurna. Nah, wis mari cinta satu malam, gitu. Lali, gitu. Tapi ketika dalam badai semakin keras badai, kita semakin merasakan penyertaan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan izinkan kita untuk masuk di dalam lembah kekelaman. Ya. Dan sekali lagi Tuhan tidak bantu. Kenapa Tuhan tidak bantu? Salah satu ilustrasi yang menarik. Bapak Ibu pernah olahraga ke gym nggak? Pernah? Ke gym pernah ya? Tika mungkin pernah ke gym gitu. Ya. Gym itu olahraga membentuk otot. Ya, mungkin ngangkat beban misalnya nih 10 kilo. Berat ya 10 kilo? Berat ya? Setengah galon. Ini kan misalnya nih nggak kuat, terus pelatihnya bantuin angkat. Itu baik atau buruk? Buruk. Kenapa
apa buruk? Nah, terus kapan merangkele gitu? Loh, bener ya? Loh, bener ya? Ini kan 10 kilo nih diangkat. Terus misalnya pelatih saya tuh Pak Elisa, ya, Pak Els nih bantuin saya gitu ya. Pasti dia kalau sebagai pelatih yang baik, dia cuma apa? Semangat Pak Sam, semangat. Dia gak akan bantuin ini beban. Kenapa? Kalau dibantuin bebannya, harus kurusnya kapan? Ya, latihannya kapan selesainya? Betul nggak? Paham ya? Jadi ketika Tuhan tempatkan kita di tengah badai, dan maaf kata terkadang kita berkata, Tuhan kok aku ora direwangi to. Tuhan kok aku ora direwangi to. Tuhan sedang melatihmu supaya kau kuat. Kalau Tuhan bantu, nah, kapan kuatnya? Amin. Tetapi jangan khawatir, Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang datang kepadamu itu pencobaan biasa. Artinya Tuhan sudah tahu kamu itu bisa ngangkat 10 kilo. Pak Danu itu bisa ngangkat 15 kilo. Pak Anton bisa ngangkat 50 kilo. Ya dikasihnya berapa? 50 kilo. Kelihatannya tantangan hidupnya Pak Anton lebih berat. Berarti dia lebih kuat. Ya, betul ya? Sesuai. Tapi sekali lagi, jangan pernah takut sekalipun kita masuk di dalam lembaga kelaman. Sekalipun ada banyak masa lalu kita yang berkecamuk di situ, tetapi Tuhan menyertai kita. Ya, dan jangan sampai marah sama Tuhan kalau Tuhan tidak ikut bantu, karena memang Tuhan tempatkan kita untuk melatih kita menjadi orang yang lebih kuat. Yang kedua, padahal saya sudah dititipi sama Stephen, Pak Pendeta, besok 20 menit. Ya sentimen itu saya. Ya, oke. Yang kedua, ya. Konsekuensi logis Tuhan beserta kita adalah Bilangan 6 ayat 26. Ya. Bilangan 6 ayat 26, penyertaan Tuhan itu seperti penyertaan yang Tuhan lakukan kepada orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, disertai Tuhan. Bentuknya apa? Tiang awan dan tiang api. Tetapi yang menarik di Bilangan 6 ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, ini adalah formula doa berkat. Ya, doa berkat dari gitu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi yang kedua, penyertaan Tuhan itu memberi damai sejahtera. Saya pernah khotbah ini, cuman saya mau mengulanginya karena Tuhan ingatkan saya mengajar itu harus berulang. Sing eling puji Tuhan, sing wis lali iki dilingke. Ya, kenapa sih Tuhan kasih damai sejahtera? Pengennya kita dikasih apa sih? Duit, Pak, jujur aja ya. Lalu Tuhan itu ngasih duit gitu ya, setiap orang dari gereja tiba-tiba rekeningnya nambah 1 M gitu kan ya. Ya itu kan mantap ya, pasti happy ya, karena ada pepatah uang itu bisa dicari tapi angel. Makanya kalau bisa ya Tuhan kasih lah gitu ya. Kenapa sih doa berkat itu kok damai sejahtera? Masih ingat? Karena damai itu adalah unsur penting untuk kita bisa menikmati. Anda punya uang banyak, tidak ada damai, tidak bisa menikmati. Betul ya? Anda makan yang paling Anda suka, ya? Misalnya Stephen dikasih sei babi, wah, itu paling dia suka kayaknya ya, sei babi, wah. Dan Steve, perempuan paling suka sei babi ini Bu Harti ngasih kamu 2,5 kilo sei babi. Cuma syaratnya kamu harus ngabisin dalam waktu 1 menit. Maka hilang sudah damai sejahtera. Yang tadinya enak jadi nggak enak. Tapi kalau nasi hangat, tempe dengan sambal, ya toh, suasana pantai atau suasana
sawah, ya kan? Biasanya kan gitu ya, suasana sawah, ditemani istri tercinta. Wah, ada damai sejahtera. Wah, mantap. Enak, ngerti ya? Maka Tuhan kasih apa? Damai sejahtera. Ini kan gue bojo ayu percuma nyorano damai sejahtera. Dari bojo rada kromos, tapi nek damai sejahtera. Jos, ya kan lu maksud saya. Ya maaf ya, ya malah ya fisik ya enggak ada, maaf ya. Maksud saya apapun, kalau Anda tidak tambahkan damai sejahtera di situ, Anda nggak akan bisa menikmati. Betul ya? Ada banyak kasus selebritis itu bunuh diri, ya, entah yang di Korea lah, salah satunya penyanyi band apa ya, Nirwana apa gitu, itu kan juga salah satu krunya ada yang bunuh diri gitu ya. Bunuh dirinya bukan ketika nggak punya duit, bunuh dirinya ketika dia sedang tenar-tenarnya, sedang banyak fans, bunuh diri. Ya, terkadang kita berpikir lu bunuh diri tuh lagi terkenalnya, itu wawai wayu setengah mati baru operasi masalah itu, yang Korea ya kan, kok ya bunuh diri? Ya karena memang tidak ada damai sejahtera, gitu loh. Nggak ada damai sejahtera, percuma you punya apapun. Makanya Tuhan kasih kuncinya, kuberikan kepadamu damai sejahtera, ya, kasih damai sejahtera. Dan itu membuat kita bisa menikmati hari ini. Betul kan? Bisa menikmati hari ini. Yang ketiga, cepat sekali ya, karena titipannya Stephen. Ya, yang ketiga, ketika kita disertai Tuhan, firman Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 13. Yuk kita buka Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13, kita dijanjikan Tuhan untuk cakap, ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak perkara kita merasa kita nggak sanggup, dan kalau ada perkara-perkara yang kita nggak sanggup, maka muncul yang namanya kekhawatiran. Betul? Khawatir karena merasa tidak sanggup, betul nggak? Kalau sanggup, khawatir nggak? Enggak. Bu Ari ditelepon sama sekolahan gitu ya, Bu, ini untuk tahun depan ini SPP-nya naik 10 kali lipat. Kalau Mbak Ari sanggup, siap. Betul kan? Karena sanggup ya. Nah nggak sanggup, ya, waduh. Betul ya? Mulai ada rasa kekhawatiran. Tetapi Tuhan bilang bahwa jangan kamu khawatir, gitu ya. Jangan kamu khawatir, gitu. Jadi yang ketiga, ketika ada penyertaan Tuhan, ojo khawatir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita itu sebagai Bapa. Hari Jumat 10 hari yang lalu, berarti bukan Jumat yang kemarin ya, minggunya yang lalu, saya khotbah di KPK. Dan Tuhan bilang apa? Di Yohanes 14, aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Berarti kita ini dianggap yatim piatu kalau ditinggal Tuhan. Dan Roh Kudus itu membantu kita yang yatim piatu. Sekali lagi, hubungannya apa sih? Bapak dan anak. Betul? Kalau bapaknya hilang berarti kan kita yatim, ya kan? Tapi Tuhan kasih Roh Kudus sehingga kita tidak sendiri, kita tidak yatim piatu. Nah, artinya apa? Orang tua ada di sisi kita. Khawatir? Tuhan bilang belajarlah dari anak kecil. Ya, anak kecil itu selama ada orang tuanya anteng. Saya lihat satu video menarik.
di tengah-tengah perang. Ini perang, ini nggak main-main, perang yang ada. Ada satu keluarga yang bersembunyi. Bapaknya panik, ibunya panik, anak-anaknya dolan. Kenapa? Ya mereka nyaman karena ada orang tuanya. Kok ada perang, oh my ambruk, malah bedolannya. Kenapa? Ya yang penting ada orang tua. Anak merasa tidak perlu khawatir selama ada orang tua. Tapi di tengah mall yang bagus, yang fancy, ketika orang tuanya hilang, nangis. Loh, tapi keren loh ini mallnya. Tetap nangis. Kenapa? Dia khawatir. Selama ada orang tua, kita tidak perlu khawatir. Dan Tuhan bilang, aku menyertai engkau seperti bapa menyertai anaknya. Perlu khawatir? Ya memang banyak perkara di depan, tetapi Tuhan tadi bilang segala perkara dapat utang. Saya nggak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu untuk masa depan. Mungkin khawatir setiap tahun dinyanyiin Pak Pendeta, Happy Birthday, Happy Birthday, gitu ya, tiap tahun. Tapi kok belum punya anak ya? Nah, bener kan? Loh, kekhawatiran ada nggak? Ada. Kita merasa kita nggak sanggup. Jangan salah. Yang sedang menunggu istrinya melahirkan, ada kekhawatiran? Ada juga. Aduh Pak Pendeta, ini anaknya 7 Pak. Ya, ini anaknya 7 Pak Pendeta, ini gimana Pak Pendeta? Sama ya, sama. Jangan dikirain oh mesti enak orang ya. Semua itu punya bebannya masing-masing. Yang nggak punya enak ngelihat yang punya anak enak, yang punya anak enak orang gue loh. Biasanya gitu, enggak ya? Kalau dicontoh nggak ada lah ya. Tapi maksud saya setiap kita pasti punya kekhawatiran. Saya nggak tahu kekhawatiran enggak apa. Mungkin studi, mungkin jodoh, mungkin anak, ya, mungkin Pak Pendeta. Saya tuh usia udah 30-an, ya ke gereja terus ke gereja, aktif musik. Tapi kok cewek yang di gereja itu terus. Ya, nyarinya ya susah gitu ya. Ya stoknya nggak nambah ya. Stoknya nggak nambah. Pak Pendeta semangat dong ya penginjilan ya. Cari jiwa baru yang muda-muda ya. Betul ya? Ya? Kadang-kadang kan begitu ya. Udah 30 lebih kok ya belum punya gandengan gitu ya. Terak aja ada gandengannya. Itu kadang-kadang sedih ya kan. Dan tidak hanya sedih, khawatir pasti ada ya kan? Tetapi firman Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir itu karena kita khawatir, betul? Tuhan bilang jangan takut karena kita takut. Jangan khawatir, pasti Tuhan sediakan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Lagi mandi, benjolan, khawatir, ya kan? Ono tagihan, PDAM, ini bocor ini mesti, ini bocor itu. Khawatir lu. Banyak nggak yang kita khawatirkan? Sebetulnya banyak. Bener? Kita lihat anak-anak kita, lihat cucu-cucu kita. Mungkin kita khawatir lihat orang tua kita khawatir. Tetapi firman Tuhan bilang, yuk kita punya iman bahwa Allah menyertai kita sehingga kita nggak perlu khawatir hari esok. Dan yang menarik, artinya kita sudah belajar Tuhan menyertai kita dari masa lalu kita, sekarang melalui damai sejahtera, dan kekhawatiran kita pun sudah dibereskan Tuhan. Masa lalu, sekarang, dan masa depan, selama kita beserta Tuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan,
dan kita akan menikmati setiap hari bersama Kristus karena ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan janjikan. Tetapi janji ini hanya berlaku bagi orang yang melakukan firman Tuhan, yaitu Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala yang sudah kuperintahkan. Sudah belum? Kalau sudah, berbahagialah karena Tuhan menyertai Anda. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menuju kepada doa syafaat, pagi ini kita akan diberkati melalui puji-pujian yang akan dilantunkan oleh anak-anak kita. Ada 3 orang anak yang akan memuji Tuhan sekaligus sebagai persiapan untuk perlombaan Pesparawi untuk kategori solo vokal. Dan kita beri tepuk tangan untuk ketiga anak kita untuk mempersiapkan diri ke depan. Ini adalah Tisha, Akasia, dan juga Alfian. Ketiga anak-anak yang membanggakan ini dilatih oleh Ibu Novita Kusumawardhani sebagai mentor yang membimbing mereka di dalam vokal. Dan kita berdoa bersama untuk keberhasilan anak-anak kita kelak di dalam perlombaan di tanggal 19 Juli 2023. Mereka
sebelum Bapak Andreas Chandra untuk menyampaikan warta, biasanya kalau tambahan itu di belakang nih. Nanti daripada saya naik turun nanti dengan bosan lihat saya, mendingan saya sampaikan sekarang. Satu, kepanitiaan hari baru sudah tertentu Bapak Ibu, nanti Pak Chandra yang akan menyampaikan, ada di warta, dengan bisa dibuka. Untuk personel-personelnya siapa nanti sudah ada di warta. Yang kedua, besok tanggal 30 Juli, 30 Juli ya besok tinggal tanggal 30 Juli itu minggu kelima. Kita ibadahnya cuma satu kali, yaitu ibadah sore digabung dengan ibadah pagi. Itu minggu kelima, karena tidak ada ibadah sore, maka minggu tanggal 30 Juli 2023 akan diselenggarakan lomba secara umum. Jadi lomba bagi jemaat. Jadi habis ibadah nanti kita ramah-ramah, selesai itu tidak boleh pulang, ikut lomba. Ya, tidak boleh pulang. Itu nanti nak pulang namanya tidak ini ya, nanti satu pulang, satu ikut lomba, jangan. Kami berharap semua jemaat, kecuali kalau sakit atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, ya apa boleh buat. Tapi kalau tidak ada kegiatan, monggo kita akan ramaikan acara lomba untuk mengisi hari kemerdekaan, untuk memperingati hari kemerdekaan kita, yaitu tanggal 30 kita akan bersama-sama mengikuti lomba. Untuk lombanya nanti saya serahkan ke si acara karena memang sudah terbentuk. Jadi lomba bukan sekedar lomba kita rame-rame, tapi pastinya di situ ada muatan, ada tujuan, dan itu tujuannya tidak jauh dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala sepanjang semester ini. Jadi kita mau jadi pelaku-pelaku firman lewat lomba. Jadi apa yo kayak gitu. Makanya daripada penasaran, besok tanggal 30 jangan sampai tidak ikut, kita akan ikut lomba. Yang kedua, besok hari Rabu tanggal 19 Juli bagi kaum wanita yang sudah mendaftar, kecuali satu yaitu gugur karena beliau sudah kemarin menyampaikan kepada saya untuk tidak bisa ikut, ternyata bareng dengan acara lombanya cucu tercinta. Jadi saya pun juga memaklumi, ya lebih berguna mendukung cucu-cucunya kayak gitu ya, bukannya dipendekkan tidak berguna, cuma ada yang lebih penting kayak gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi yang sudah mendaftar monggo besok Rabu kita kumpul di gereja pukul 7:30. Kita mau berangkat jam 8. Jadi Bunda, mana itu Bunda? Bukur mana? Oh iya. Oh, jam 7 pun. Oh, jam 7 kumpul, tapi jam ngaco Pak Pendeta. Jadi jam 8 kita berangkat karena bubur yang sudah tahu medan jalannya, sudah tahu tempatnya. Ternyata beliau berdua ini sudah mendahului kita sebelum peserta daerah 1 ke sana. Beliau berdua sudah mendahului, jadi sudah tahu tempatnya, jalannya bagaimana, sehingga kita mau berangkat jam 8 persis ya ibu-ibu. Jadi monggo kaum wanita yang sudah mendaftar, dress code-nya putih. Kalau kemarin ada yang sudah beli kaos mau dipakai, puji Tuhan, karena sebenarnya dari panitia udah ada seragam memang kayak gitu, cuma kan idenya teman-teman aja untuk bisa seragam. Tapi kalau yang penting putih, yang penting putih. Itu saja yang terus yang putih. Iya, yang penting warnanya putih. Itu saja yang tambahan dari saya. Mungkin masih ada kuning? Tidak ada. Itu saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Chandra. Ya, terima kasih. Mari kita simak warta jemaat Minggu 16 Juli 2023 untuk Minggu 16 Juli 2023 pukul 15 nanti sore akan ada ibadah Genzi, ibadah offline. Kemudian untuk nanti sore kebaktian kedua pukul 17 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani adalah pujian Diaken Purwoko, Ibu Artati, Saudari Dina. LCD dilayani oleh Saudara Kavi, Firman Tuhan Pendeta Samuel Priyotomo,
doa syafaat Saudari Ina, pengumuman Pendeta Samuel Priyotomo, dan musik dilayani oleh Saudara Stephen, Saudari Laura, dan Bapak Andrianto. Kemudian untuk Selasa 18 Juli 2023 pukul 18.30 ada persekutuan doa malam yang akan dilayani adalah Diaken Danu. Kemudian Jumat 21 Juli 2023 pukul 18.30 kita akan ada acara KPK, yaitu KPK gabungan bertempat di Bapak Aris yang lokasinya di gereja. Kemudian dilayani pujian Ibu Yuni. Di Sabtu 22 Juli 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat ada acara Joy Kingdom, yaitu kelompok umur 3-8 tahun akan dilayani oleh pujian Ibu Lydia, Firman Tuhan, Ibu Paulina. Kemudian yang kelompok umur 9-11 tahun di lantai 3 dilayani oleh pujian Ibu Kristiana, kemudian Firman Tuhan Saudara Ina. Nah, kita simak untuk kebaktian Minggu 23 Juli 2023. Untuk kebaktian pertama pukul 6.30 yang akan dilayani Aser Bapak Ibu Punggoro, majelis pendamping Diaken Danu, pujian dilayani oleh Ibu Sugeng, Saudari Sasa, dan Saudari Berika. Kemudian firman Tuhan akan disampaikan Pak Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat Bapak Lukas Purwanto, pengumuman dilayani oleh Ibu Hartati, musik akan dilayani Saudara Ronald, Bapak Elisa, Saudara Pandu, dan Saudara Febri. Kemudian di ibadah kedua pukul 15 akan dilayani pujian Diaken Suharti, Ibu Bebe Kristiana, dan Saudari Eli. LCD dilayani oleh Saudara Kavi, firman Tuhan dilayani oleh Pendeta Samuel Priyotomo, doa syafaat Bapak Yakub Suparjo, pengumuman Pendeta Samuel Utomo, kemudian musik dilayani oleh Saudara Stephen, Saudara Ino, dan Saudara Gunung. Mari kita simak laporan keuangan sampai dengan laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan 15 Juli 2023 kita mempunyai saldo sebesar Rp27.534.375. Kemudian persepuluhan minggu sampai dengan 9 Juli 2023 terkumpul Rp6.296.000. Kemudian ada persembahan syukur sebesar Rp600.000. Mari kita simak warta khusus. Masih dibuka penerimaan daftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024. Persyaratan anak berusia 3-4 tahun, fotokopi akta kelahiran, fotokopi KK, fotokopi orang tua, dan fotokopi KMS, dan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftarkan putra putri atau kerabat dapat menghubungi Ibu Ina. Terima kasih, selamat pagi. Ya, untuk lomba sekali lagi ya, belum dijelaskan ya untuk kriteria lombanya, ya, kategori lomba. Ya. Lalu tadi saya sudah bisik-bisik sama Pak Danu, kata Pak Danu ada lomba makan kerupuk sak kaleng-kalengnya. Jadi persiapkan dirimu ya. Nah, adapun tambahan untuk saya bisa sampaikan yaitu hari Selasa dan hari Rabu, karena anak-anak kita berlomba ya, berlomba di pesta paduan suara gerejawi, tempatnya di GIA Pringgading ya. Jadi saya berharap kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau datang untuk kasih support ya, itu sangat-sangat berarti ya. Untuk jadwalnya anak-anak yang vokal grup itu yang 9 orang itu akan tampil lomba hari Selasa jam 6 sore ya, tapi tergantung nanti nomor undiannya berapa, mereka tampil jam berapa ya. Yang itu yang pertama, yang solo anak ini jam berapa ya, saya lupa, pokoknya hari Rabu jamnya saya lupa, setengah 10 atau jam 9 gitu ya. Itu lombanya sudah dimulai. Jam berapa Pak?
Jam 9, terima kasih ya. Jam 9 pagi anak-anak sudah mulai lomba ya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau ikut menyaksikan support anak-anak kita yang tampil, mantap ya, supaya mereka juga bisa semangat untuk perlombaan ini ya. Saya kira itu tambahannya ya. Mungkin ada lagi panitia, udah ya, cukup ya. Ya, puji Tuhan, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang kita untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa berkat.